Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan anggota Lina Saputri, Talita Aisyah, Yuni Arafta, Indra Syalifah, dan Ocha Rika Putri. Di sini kami akan membahas mengenai penyakit autoimunitas. Salah satu contoh penyakit autoimunitas yaitu kami akan membahas mengenai rheumatoid arthritis. Apa itu penyakit autoimunitas? Penyakit autoimun merupakan respon imun yang mengakibatkan kerusakan pada jaringan tubuh sendiri, serta mengganggu fungsi fisiologis tubuh. Penyakit autoimun dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya adalah faktor genetik, infeksi, lingkungan, hormonal, daerah atau suku, diet, dan toksik atau obat. Patologi autoimunitas. Patologi penyakit autoimunitas terjadi ketika sistem imun berfungsi secara abnormal menyerang jaringan tubuh sendiri sebagai respon terhadap self-antigen. Proses ini dipicu oleh beberapa faktor termasuk genetik, infeksi, dan lingkungan yang menyebabkan kegagalan dalam mempertahankan toleransi terhadap self-antigen. Akibatnya terjadi aktivasi sel T autoreaktif yang merusak jaringan tubuh, di mana sel T regulators TREX yang seharusnya menekan respon imun ini mengalami definisi atau disfungsi. Innate immunity atau kekebalan bawaan adalah respons awal tubuh terhadap patogen dan berfungsi sebagai penggerak serta pembentuk respons imun adaptif. Mekanisme autoimunitas melalui sistem imun bawaan yaitu yang pertama, peran sel imun bawaan. Sel-sel seperti dendritic cells dan makrofag merupakan garda depan dari sistem imun bawaan. Mereka memiliki reseptor pengenal pola PRRS seperti TLRS toll-like receptors yang biasa mendekati PAMs, Pentagon Associated Molecular Patterns, dan DAMPS, Damage Associated Molecular Patterns. 2. DAMPS sebagai pemicu dari dalam tubuh sendiri. Saat sel tubuh rusak atau mati secara tidak normal, mereka melepaskan DAMPS. Walaupun DAMPS berasal dari tubuh sendiri, PRRS tidak membedakannya dari ancaman luar. Akibatnya, sel-sel imun bawaan menjadi aktif. Yang ketiga, aktivasi DC dan produksi sitokinin. Setelah PRRS mengenali DMPS, DC atau dendritic cells akan memproses dan mempresentasikan antigen ke sel T. Mereka juga melepas sitokin proinflamasi seperti IL-6, IL-12, TNF-alpha, dan EFN tipe 1. Yang keempat, lingkungan inflamasi yang mendukung autoimunitas. Sitokin proinflamasi menciptakan lingkungan yang mendukung aktivasi sel T autoreaktif. Biasanya, sistem imun akan mengeliminasi atau menonaktifkan sel T seperti ini. Tapi karena sinyal baja terus menerus dari DMPS dan inflamasi kronis, toleransi imun terganggu. Yang kelima, peran inflamasi kronis dan aktivasi terus-menerus. Jika PRRS terus-menerus menerima sinyal dari DMPS atau bahkan mikrobiota yang menyimpang, maka inflamasi berlangsung terus. Ini menyebabkan aktivasi berulang dari dendritic cell dan makrofag, memperkuat respon autoimun. Adaptive immunity untuk autoimun. Yang pertama, mekanismenya aktivasi sel T autoreaktif. Dalam keadaan normal, sel T autoreaktif dieliminasi di timus, di toleransi sentral, atau dikontrol di jaringan toleransi perifer. Namun, pada individu dengan predisposisi autoimun, baik genetik maupun lingkungan, sel T yang mengenali self-antigen bisa aktif. Aktivasi ini dapat dipicu oleh presentasi antigen oleh sel dendritik dalam kondisi peradangan, seperti yang dipicu oleh imun bawaan. Yang kedua, peran sel T helper atau CD4+. Sel T helper yang aktif dapat mengeluarkan sitokin proinflamasi seperti IL-17 dari subset Th17, mendorong diferensiasi dan aktivasi sel B, menarik sel-sel imun lainnya ke lokasi jaringan, memperparah peradangan. Yang ketiga, peran sel B dan produksi autoantibody. Sel B dapat diaktifkan oleh sel T dan mengenali antigen tubuh sendiri. Setelah aktif, sel B memproduksi autoantibody, yaitu antibodi terhadap komponen tubuh sendiri. Autoantibody ini bisa membentuk kompleks imun dengan antigen yang kemudian mengendap di jaringan, diaktifasi oleh komplement, menimbulkan kerusakan jaringan dan inflamasi. Yang keempat, kegagalan regulasi oleh sel T regulator atau Treg. Normalnya, sel T regulator menekan sel-sel autoreaktif agar tidak aktif menyerang tubuh. Pada autoimun, fungsi Treg bisa menurun atau terganggu. Ini menyebabkan aktivasi tidak terkendali dari sel T dan B autoreaktif. Pengertian rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis atau yang kita singkat dengan RA merupakan penyebab terserang inflamasi sendi kronik. RA
adalah penyakit inflamasi autoimun sistemik, progresif, dan kronik yang mempengaruhi banyak jaringan dan organ. Namun, pada prinsipnya akan merusak sendi-sendi sinovial. Secara umum, kita tahu bahwasanya penyakit ini adalah penyakit rematik. Penyakit rematik disebabkan karena adanya peradangan pada sendi-sendi kita, dimulai dari yang paling kecil seperti baku-baku jari, pergelangan. Ketika sudah mulai tahap lanjut, maka dia akan menyerang sendi-sendi kita yang sudah membesar. Patologi rheumatoid arthritis atau RA ditandai oleh proses inflamasi kronik yang mempengaruhi sendi-sendi sinovial yang merupakan kondisi autoimun. Inflamasi ini menyebabkan hiperplasia sel-sel sinovial, produksi berlebihan cairan sinovial, dan pembentukan panus yang sering berujung pada kerusakan tulang rawan dan ankilosis sendi. Gejala umum mencakup poliritis, simetris, morning stiffness, serta peningkatan laju endap darah ataupun LIG dan faktor reumatoid dalam serum. Proses patologi RA berlangsung dalam beberapa tahap, dimulai dari sinovial yang melibatkan kogesi vaskular dan inflasi ke inflamasi. Jika tidak ditangani, invasi dapat menyebabkan destruksi sendi, erosi kardiologi, dan deformasi sendi, serta mempengaruhi jaringan ekstra artikular termasuk pembentukan modul rheumatoid, invedonopati, dan komplikasi serta vasikulitis dan aniolodosis. Hai teman-teman, di sini aku akan jelasin tentang mekanisme innate immunity dan adaptive immunity dalam menghadapi penyakit rheumatoid arthritis. Pertama-tama aku akan jelasin tentang mekanisme innate immunity atau kekebalan tubuh bawaan yang memberikan respon imun awal yang cepat dan non-spesifik terhadap kerusakan jaringan. Nah, kenapa sih kekebalan tubuh bawaan ini non-spesifik? Dalam imunologi, non-spesifik ini merujuk pada sistem pertahanan tubuh bawaan yang merespons secara umum terhadap patogen. Innate immunity ini juga memiliki peran yaitu aktivasi sistem imun adaptif. Sel-sel innate immunity yang terlibat dalam mekanisme menghadapi penyakit rheumatoid arthritis itu ada makrofag, sel dendritik, dan juga neutrofil. Makrofag ini akan mengenali pola molekuler terkait patogen atau PMPS dan pola molekuler terkait kerusakan atau DAMPS melalui reseptor pengenalan pola PRRS seperti toll-like receptor atau TLRS. Makrofag ini juga akan menghasilkan sitokin proinflamasi. Sitokin ini adalah pemberi sinyal yang penting dalam sistem imun. Proinflamasi ini berarti meningkatkan peradangan, teman-teman. Nah, jenis sitokin proinflamasi yang dihasilkan itu ada TNF-alfa, IL-beta, dan juga IL-6. Sitokin proinflamasi ini yang mengaktifkan sel imun lainnya dan meningkatkan peradangan. Lah, kenapa sih kok ini kan buat menghadapi penyakit ya kok malah meningkatkan inflamasi atau peradangan ini? Nah, hal ini dikarenakan peradangan dapat mengendalikan patogen dan menghilangkan autoantigen dan juga bisa membatasi kerusakan jaringan. Sel dendritik ini akan menangkap antigen di lokasi inflamasi dan bermigrasi ke kelenjar getah bening untuk membungkus antigen ke sel T. Sel dendritik ini juga menghasilkan sitokin yang mempengaruhi polarisasi sel T. Polarisasi adalah proses di mana sel T menjadi spesialis dalam melakukan fungsi tertentu dalam respon imun. Misalnya ada IL-12 yang menginduksi diferensiasi sel TH1. Menginduksi diferensiasi berarti proses di mana suatu sinyal memicu perubahan pada sel yang menyebabkan sel tersebut menjadi lebih spesialis. Alasan sitokin mempengaruhi polarisasi sel itu karena mereka ini dapat berperan sebagai penghubung antara sistem imun bawaan dan juga sistem imun adaptif.
Neutrofil. Neutrofil ini akan berinfiltrasi ke dalam sendi yang meradang. Berinfiltrasi ini berarti proses dimasuknya sel ke dalam jaringan atau organ ya teman-teman. Nah, masuknya sel ke dalam jaringan atau organ ini akan menyebabkan perubahan fungsi atau struktur tertentu dalam jaringan atau organ tersebut. Jadi neutrofil akan masuk ke dalam sendi yang meradang, lalu dia akan melepaskan enzim proteolitik MMPS dan spesies oksigen reaktif yang menyebabkan kerusakan jaringan. Alasan kenapa neutrofil masuk ke dalam sendi yang meradang itu untuk menghancurkan patogen yang menyebabkan inflamasi teman-teman. Dan kenapa sih setelah di dalam dia melepaskan enzim proteolitik MMPS? Hal ini untuk mengurangi inflamasi dan menghancurkan kerusakan jaringan. Lalu selanjutnya kenapa setelah dia melepaskan enzim proteolitik dia melepaskan spesies oksigen reaktif? Hal ini untuk mengaktifkan respon imun dan menghancurkan patogen. Nah, selanjutnya aku akan jelasin tentang mekanisme adaptive immunity dalam menghadapi penyakit rheumatoid arthritis. Imunitas adaptif ini akan memberikan respon imun yang lebih spesifik. Kalau tadi kan yang bawaan non-spesifik. Nah, kalau misalnya adaptif ini dia spesifik dan memori imunologi yang menyebabkan inflamasi kronis dan juga kerusakan pengiriman. Memori imunologis ini adalah kemampuan respon imun dalam mengingat dan mengenali patogen yang telah mereka hadapi sehingga akan memberikan respon yang lebih cepat dan efektif dalam menghadapi patogen tersebut jika menyerang lagi. Sel-sel imun adaptif yang terlibat dalam mekanisme untuk menghadapi penyakit ini ada sel T, CD4+, sel B, dan autoantibody. Sel T, CD4+. Sel T, CD4+ ini akan mengenali antigen yang dipresentasikan oleh sel dendritik atau sel DC. Nah, tadi ingat nggak sih di bagian sel imun bawaan itu, pas bagian sel dendritik itu akan menghasilkan sitokin yang mempengaruhi polarisasi sel T. Hal ini tuh karena mereka berperan sebagai penghubung antara sel imun adaptif dan juga sel imun bawaan. Jadi setelah terhubung, sel T CD4+ ini akan mengenali antigen melalui MHC kelas 2. Sel T CD4+ ini akan mengaktifkan sel B dan makrofag dan juga menghasilkan sitokin yang mendorong inflamasi. Jenis sitokin yang dihasilkan itu ada IL-17 dan juga IFN gamma. Sel T ini juga akan merangsang produksi antibodi. Sel B, setelah sel B diaktifkan oleh sel T CD4+ dan antigen, sel B ini akan berdiferensiasi menjadi sel plasma yang menghasilkan autoantibody. Autoantibody yang dihasilkan itu ada RF dan juga anti-CCP. Sel B ini juga akan berperan sebagai sel penyaji antigen atau APC dan juga menghasilkan sitokin yang mempengaruhi respon imun. Terakhir ada autoantibody. Antibody yang mengenali fragmen VC dari imunoglobulin G akan membentuk kompleks imun yang mengaktifkan komplemen dan sel imun lainnya. Selanjutnya, antibody yang mengenali peptida sitrulinasi sangat spesifik untuk AR dan terkait dengan kerusakan pengiriman yang lebih